Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu aksi corporation dari perusahaan Kalbe Pharma. Nah, aksi korporasinya adalah buyback dan nominalnya lumayan besar, yaitu 1 triliun. Pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka melakukan buyback dan juga proyeksinya akan seperti apa dengan adanya buyback ini, dan mungkin siapa yang akan ditunjuk. Nah, ini akan kita baca bersama di keterbukaan informasi mereka, dan ada beritanya, dan nanti akan di akhir akan kita proyeksikan lah berdasarkan harga sahamnya seperti apa dengan adanya aksi korporasi ini. Jadi tonton videonya sampai selesai tentang Kalbe Pharma yang mau buyback 1 triliun. Oke, check this out. Ini saya dapat berita dari emitanews.com perihal Kalbe Pharma. KLBF minta restu buyback 1 triliun. Ini di tanggal 5 April 2024 jam 16.40 beritanya. Dan saat saya tik ini tanggal 6 hari Sabtu 6 April sorry. PT Kalbe Pharma menyampaikan bahwa melakukan pembelian kembali saham atau buyback menyiapkan dana 1 triliun. Oke. Sebanyak-banyaknya adalah 625 juta lembar dan harga tidak lebih dari 1.600. Tuh. Dia berharap dengan adanya buyback ini memberikan keyakinan kepada investor akan nilai saham perseroan secara fundamental. Buyback ini juga memberikan keleluasan untuk mengelola modal jangka panjang, sebab saham treasury dapat dijual di masa yang akan datang dengan harga yang optimal jika kami membutuhkan tambahan dana. Benar. Jadi kalau perusahaan ya telah melakukan buyback itu jadi saham treasury, dan itu wajib dijual lagi ke pasar modal 2 atau 3 tahun lah setelah selesai buyback, biasanya seperti itu. Tapi dia memperkirakan pendapatan bunga akan berkurang 45M karena dana pembelian sebesar 1T berasal dari kas. Oke, nanti kita lihat ya kasnya berapa aslinya. Kalau kita baca keterbukaan informasinya, bentar mana ya, keterbukaan informasi dari si Kalbe ini ABMM. Nah, ini keterbukaan informasi dari Kalbe yang mana itu sudah rilis ya 5 April tadi, sama rencananya pelaksananya terhitung 16 Mei 2024 sampai 15 Mei 2025, jadi 1 tahun. Kalau kita lihat Kalbe Pharma sendiri itu secara corporate action harusnya bentar lagi itu mereka melakukan RUPSLB, karena mau melakukan aksi korporasi harus mendapat persetujuan dulu. Nah, RUPS-nya belum ada, kemungkinan jadi range setelah libur lebaran ya, April atau awal Mei gitu. Oke. Biaya pembelian transaksi ini maksimal 0,11 dari nilai transaksi. Oke, perkiraan nominal 1 triliun maksimalnya. Nah, ini perkiraan menurunnya pendapatan. Nah, ini udah tadi 45M sama yang tadi. Performa laba per saham dengan mempertimbangkan penurunan pendapatan dan jumlah saham yang dibeli kembali, perseroan memperkirakan performa laba periode tahun yang berakhir pada 2023 adalah 59 dibandingkan laba yang dibukukan sebesar 59,8. Oke, turun dikit. Pembatasan harga saham maksimal beli di 1.600. Pembatasan jangka waktu 12 bulan. Metode pembelian menggunakan jasa dari perantara pedagang. Ini di sini mereka tidak menjelaskan mau menunjuk siapa. Pembahasan dari analisa berpengaruh. Oke. Dah, itu tidak ada disebutkan mereka mau buyback pakai broker apa ya. Cuman dijelaskan bahwa mereka mau buyback maksimal 1.600. Tuh. Kalau kita cek laporan keuangannya, nah ini laporan keuangannya dari si Kalbe sendiri, netnya itu turun, memang netnya turun jadi 2,7 T aja, sebelumnya 3,3. Jadi ada penurunan. Nah, kita lihat ke atas dulu, dari kasnya tadi mengatakan ambil dari kas internal. Nah, kas mereka lumayan gede 3,2, jadi diambil ya mungkin akan sisa 2,2 aja. 2,2, mereka ada persediaan 6,7, dan mereka juga ada aset keuangan tidak lancar lainnya 321M. Kalau kita cek di kas dan setara kas, mungkin ini nominalnya ada yang lebih dari 1T di mana di deposito, karena mengatakan mungkin akan berkurang imbal hasil pendapatan bunganya.
Oke, ini depositonya mereka itu ada 1,9 T. Oke. Bisa saja ini 1,9 T ini ngambil dari sini, jadi akan sisa 900. Kemungkinan bisa saja seperti itu. So far mereka menunjukkan bahwa akan mengambil dari kas internal. Tuh, ya, kasnya gede 3,2. Liabilitasnya mereka jangka pendek 120 M. Ya ini dalam rupiah ya. Juta miliar 120 M, turun sebelumnya 705 M. Oke, terus liabilitas kerja ini pesangon enggak, ini utang bank 157. Jadi secara jangka pendek utang mereka yang berbunga itu sekitar 270 ya, under 300. Kalau kita tambah dengan utang jangka panjang yang berbunga, utang jangka pendek kan 120 tambah 157. Nah, ini 277 jangka pendek yang berbunga. Ditambah jangka panjang yang berbunga kan 298. Ditambah dengan udah ini aja, yaitu 575 M, dan ini sudah bisa tercover dengan kasnya. Kalau diambil 1 T juga masih bisa. Jadi ini termasuk kuat ya keuangan perusahaan. Mereka punya saldo laba yang belum digunakan, penggunaannya itu 21 T. Jadi ini gede banget. Jadi dengan nominal 1 T untuk buyback, enteng buat bayar hutang berbunga juga 500 M juga enteng. Jadi ini secara keuangan oke sih. Nah, ini secara omsetnya aslinya mereka naik ya. Kalau kita hitung naiknya mereka itu senilai 2 T. 2T itu hampir 7%. Naiknya 7%, tapi di laba bruto ini sudah naiknya udah tipis banget. Jadi ada kenaikan beban pokok penjualan yang lumayan signifikan ya. Kalau kita hitung beban pokok penjualan naiknya 1,3 T, itu setara dengan 8%. Secara omset naik 7%, tapi secara beban pokok penjualan naik 8%. Jadi ini mungkin beban pokok penjualannya ada yang naiknya drastis, that's why tidak efisien makin salesnya dari si Kalbi sendiri. Jadi penjualannya cuma growth 7% gitu. Nah, sampai ke laba sebelum beban pajak penghasilan ini dia udah di bawah tahun lalu ya. Karena ada poin-poin pasti yang mereka turnya gede banget ya. Beban umum administrasi 1,4 naik. Beban penelitian dan pengembangan naik. Oke. Ini naik drastis. Beban operasi lainnya 162 M. Ini gede banget ya. Nah, kita cek satu-satu. Penjualan net dulu. Kita cek penjualan neto di note 27. Oke, kita cek di note 27. Nah, ini dibagi beberapa mereka ya. Distribusi dan logistik, nutrisi, produk kesehatan, sama obat dan resep. Paling banyak itu di nutrisi distribusi dan logistik, yaitu 11,4 T. 11,4 T dari 30, hampir 30% lebih ya. 11.141 dibagi 30.449. Kebanyakan. 11.141 dibagi 30.449. Nah, 36% paling gede ya ini ya, 36%. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, obat resep sekarang 76, sebelumnya 61, oke naik. Produk kesehatan sekarang 36, sebelumnya 41, turun. Nutrisi sekarang 7,9 T, sebelumnya 7,8, naik tipis. Distribusi sebelumnya 10,8, sekarang 11. Jadi semua sektor hampir naik, yang tidak hanya produk kesehatan aja yang turun ke 3,6 dari 4,1. Udah itu aja sih. Kalau kita lihat dari informasi segmennya, domestik 28 T, ekspor 1,8 T. Jadi bisa dikatakan semua sektor ekspor dan impornya penjualannya naik ya, growth. Tapi secara segmentasi pasarnya itu segmentasi produknya itu produk kesehatan yang turun. Penjualan net, nah ini obat resep dan ini tadi ya, tadi sudah dijelaskan 11, itu ini dibagi ekspor dan domestik. Ekspor yang naik lumayan kencang itu di obat resep 768 M, sebelumnya 594, naiknya oke banget. Nah, ini beban pokok penjualan bisa 18,6, paling gede itu untuk bahan baku kemasan yang digunakan ini turun, oke.
berhasil menekan. Oh, ini persediaan barang awal tahun 241 M. Persediaan barang jadi distribusi. Nah, ini persediaan barang jadi secara distribusi ini awal tahun gede. Pembeliannya gede sih 8,8 T. Ya, 8,8 T itu sih yang membuat besar ya. Beban penjualan, promosi ditingkatkan tapi omsetnya tidak signifikan, menunjukkan bahwa promosi mereka kurang efisien. Oke, itu. Gaji dan upah naik, make sense. Penyisian persediaan usang nih, oke. Ini ya naik juga ya, penyisian persediaan usang 319 M. Beban administrasi, pemeliharaan, gaji masih bisa ditolerin sih kalau menurut saya beban-bebannya ya. Cuman lebih ke mereka belum bisa memanfaatkan promosi yang lebih efisien sih. Call deposit, dan deposito berjangkanya 71 M. Jadi nanti kalau ditambah akan berkurang 45 ya, let's say di 35 M. Jasa gironya juga mereka turun, aset keuangan lancar lainnya turun juga. Oke, udah terjawab ya. So far nih perusahaan kalau bisa saya katakan secara segmen bisnisnya masih bisa growth aslinya, cuman dari segi apa ya, bisa dikatakan ya makin efisiensinya lah dalam promosinya yang belum sih gitu. Nah, Kalbe Farma dengan 1T untuk buyback oke sih. Nah, bagaimana perkembangan nanti sahamnya? Kalau mereka mengatakan beli kurang maksimal 1600 ya tepat sih. Ini 1590 something itu adalah area resistennya. Jadi kalau di bawah ini pasti mereka akan buyback. Di atas itu nggak akan melakukan buyback. Dan sekarang di main area. Ya kemungkinan besar ya akan stay di range itu di bawah 1600. Bisa saja seperti itu. Tetapi bisa aja harga sahamnya naik di atas 1600 sebelum buybacknya kelar. Cuman mereka tidak akan melakukan buyback karena kalau perusahaan akan melakukan buyback itu tidak boleh hajar harga di offer. Mereka harus antre di bid. Nah itu karena kalau hajar di offer itu kan sama aja mereka naikin harganya sendiri. Nah itu nggak bisa. Jadi menurut saya kemungkinan dengan chartnya seperti ini kemungkinan agak berat jebol 5.590. Jadi kemungkinan akan race di bawah itu. Itu sih kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa dapat di 1014 ya menarik banget, ditambah ini ada buyback sih. Jadi itu mungkin gambaran saya untuk Kalbe Farma, tinggal ditunggu aja 1 triliun akan selesai kapan. Menurut saya akan lama ya, akan dibawa ke situ-situ aja harga sahamnya. Ditambah sebelumnya kan juga Kalbe sebelum buyback juga ya harga sahamnya di situ-situ aja. Kalau untuk trade kurang, tapi kalau untuk invest nantinya di bawah 1100 oke banget sih. Kalau kita lihat juga perseroan di sini secara profil mereka masih punya saham treasury ya, 619 juta lembar. Nah, ini nanti tambah buyback lagi pasti akan bertambah lagi saham treasury-nya mereka. Oke, jadi itu yang di masyarakat itu mereka 40% masih banyak. Mungkin itu yang bisa saya share tentang Kalbe Farma yang melakukan buyback. Menurut saya positif ya. Perseroan melihat bahwa ini harga sahamnya murah dan mereka pasti akan yakin ya ini proyeksinya akan naik. Menurut saya seperti itu. Jadi dengan adanya buyback dengan kas yang besar dan perusahaan yang sehat, menurut saya nggak masalah dan ini menjadi hal yang positif sih. Menurut saya seperti itu. Jadi itu POV saya tentang Kalbe Farma yang melakukan buyback. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak Ibu dan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye bye.